Pemirsa, tren impor emas batangan Indonesia terus naik sejak tahun 2019. Namun tingginya impor emas batangan Indonesia diduga syarat permainan dan dugaan manipulasi kode tarif impor hingga negara dirugikan miliaran rupiah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, komoditas emas dicatatkan dalam kode 7108 dan 7115. Masing-masing kode tarif berlaku ketentuan bea impor berbeda, mulai dari 0 hingga 10%. Dari sinilah dugaan utak-atik kode tarif demi bebas bea masuk dilakukan. Dalam RDP dengan Kejaksaan Agung pada 23 Maret tahun lalu, anggota Komisi 3 sebenarnya juga sudah menagih janji tindak lanjut penyidikan kasus ini. Namun Kejaksaan Agung belum memberikan titik terang. Seperti kasus soal importasi emas yang kawan-kawan tadi sampaikan, ada beberapa teman itu. Beritanya 6 bulan, 7 bulan yang lalu dari pihak kejaksaan menyampaikan akan ada tersangka, tapi sampai sekarang tidak ada. Padahal impornya itu jelas, ada 47 triliun sekian, yang nilai kerugian negaranya kurang lebih 3 triliun. Tapi redup. Internal Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah pernah menyelidiki kasus ini. Diketahui pada tanggal 26 Februari 2021, Direktur Teknis Kepabeanan mengirim nota dinas pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C, Soekarno-Hatta. Nota dinas yang dibubuhi tanda tangan elektronik Fajar Doni Cahyadi mengoreksi jenis emas batangan dimaksud dan menyebut sudah berbentuk minted bar atau barang jadi, sehingga harus dikenakan tarif bea masuk 5% dan pajak pendapatan negara 10%. Berikutnya, pada 27 April 2021, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai juga berkirim nota dinas. Isinya meminta penelitian ulang lantaran ada perbedaan data antara ekspor emas Singapura dengan data impor emas Indonesia. Akibatnya, terdapat potensi bea masuk sebesar 293,3 miliar rupiah yang belum terbayar. Polemik tentang ini sebetulnya ini sudah dilakukan penelitian oleh kita berdasarkan manajemen risiko itu. Jadi sebelum ini muncul sebetulnya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan terhadap ini. Cuman permasalahannya tiba-tiba kok bisa muncul di luar kan gitu berita seperti ini. Itu sebenarnya kita sudah melakukan sebelum media tahu, kita sudah melakukan hal-hal seperti itu sebetulnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebut sudah memeriksa 80 saksi terkait kasus ini. Meski begitu, hingga kini penyidik masih terus menyusun konstruksi kasus dugaan manipulasi kode tarif impor emas tersebut. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 80 saksi kita periksa. Ya, tapi memang kita masih dalam tahap penyidikan umum, sehingga kita tidak boleh menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan modus, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugiannya, ya bagaimana pola kerjanya di sana, ini kita belum bisa. Ini kan konstruksi yuridisnya kita belum final, gitu loh. Kalau sudah final, baru nanti kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Dugaan manipulasi tarif kode menjadi modus lazim yang kerap dipakai para importir dan eksportir. Demi mangkir dari kewajiban bayar bea dan pajak kepada negara, jurus tipu-tipu dokumen dilancarkan. Selama masih ada aparat bermain mata, bukannya tidak mungkin kantong sumber pendapatan negara akan terus bocor digerogoti para pengemplang.